Kalau lu udah mentok di kolam yang satu, lu pindah kolam untuk lu bisa nunjukin diri lu sebenarnya. Kayak gitu. Oke, pasti krisis itu tidak akan, kita nggak tahu kapan datangnya. Nggak Gitu ada yang kan? tahu, tapi menurut gue pasti akan datang lagi. Pasti gitu. akan datang lagi. Karena itu dinamika kehidupan lu sih. Gue pasrah tuh kayak, ya udahlah kalau gue nggak nikah, menurut gue krisis. Kalau gue nggak nikah ya sudah, so be it gitu. Ya, seberat apapun krisis yang lu hadapin, jangan pernah lari. Lu harus bisa hadapin itu sendiri, karena sebanyak apapun temen-temen lu, mereka nggak akan mau nolong lu. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast kita menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Nah, ngomong-ngomongin soal 40, kita juga ada di 4 platform ya, Dang ya? Yes. Ya, kita ada di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Ya, tolong di like, share, subscribe, dan thank you yang udah nonton-nontonin shorts kita atau reels kita. Tinggal di follow aja, tinggal di like aja. Karena kalian komen, siapa tahu itu akan jadi bahan yang kita bahas selanjutnya. Ya kan? Dan semua handle-nya sama, Dang. Betul. Top 40s Podcast. 40s-nya pakai 40S ya, 40S. TOP 40S PODCAST. Woi, semua handle-nya sama, eksklusif Top 40s Podcast. Bukan di luar negeri, dalam negeri, Indonesia punya. Oke. Nah, untuk kali ini kita mau agak deep, Dang. Jadi kita mau bahas life crisis nih, Ot. Ya kan? Life crisis tuh kayaknya bagi kita bertiga itu perlu di-share deh. Karena dari Top 40s kita menuju 40 udah melewati berbagai fase krisis kehidupan. Mungkin gue kasih premis dulu ya. Bisa jadi itu identity crisis. Bisa jadi adolescence crisis. Atau financial crisis. Jadi krisis identitas, krisis kedewasaan, atau krisis keuangan. Ya itu bisa terjadi gitu. Kayaknya gue rasa kita bertiga salah satu atau bahkan tiga-tiganya mengalami hal seperti itu. Udah pernah mengalami. Ya kan? Udah pernah mengalami. Dan itu kayaknya yang mau kita share. Ya, supaya yang udah pernah mengalami, oh gue relate nih, gitu kan. Dan yang belum mengalami, oh gue bisa hati-hati, ya kan. Dan gue bisa lebih bijak mengambil langkah gue. Mungkin mulai dari gimana, Dang, kita mau cerita ini, Dang? Ya kalau dari gue, mungkin tentang si life crisis, setiap orang pasti akan ada life crisisnya. Dalam hal apapun gitu kan. Dan itu bisa bukan hanya sekali, bisa berkali-kali. Yang menurut gue di saat lo udah ngelewatin si krisisnya yang lo hadapin, itu bisa lo menjadi lebih kuat, menurut gue. Di situ. Dan itu bisa jadi pelajaran, bukan pelajaran buat diri lo sendiri, bisa jadi buat orang sekitar lo, dari keluarga, teman, dan banyak orang. Gitu. Nah, di sini gue yakin maksudnya kayak ini jadi ya kita sharing lah ya, lebih ke sharing aja dari experience masing-masing. Karena ya kalau gue dibilang life crisis ya ada beberapa kali. Nah, itu yang mau kita touch juga. Nah, mungkin gue masuk dari sini deh. Kita kan bertiga temenan kampus, ya kan? Dan sekarang kita udah mau 40 dan over 40. Tetap harus di-spill. Jangan serius-serius amat. Jadi kita mau 40 dan over 40. Ini kira-kira ada, kebayang nggak dulu lu pernah nggak belajar di kampus, kebayang lu jadi lu yang sekarang? Atau Dadang yang sekarang? Atau gue yang sekarang? Dulu ya? Kayaknya. Menurut gue itu kan, nah ibarat tadi ya, itu identity crisis. Jadi lu belum tahu identitas lu yang sekarang ini kan? Betul. Waktu lu zaman itu kan? Iya. Nah, itu gimana tuh ya? Lu mau sharing nggak? Yang lu alami seperti apa sih? Banyak sih. Secara, gue nggak tahu sih ya, apakah itu identity crisis atau sebutan yang lain. Tapi memang sebelum sampai ke kuliah ya, gue tuh bukan apa ya bahasanya, gue tuh nggak pedean orangnya. Gue tuh nggak pedean orangnya. Karena apa? Karena gue nggak pernah dipercaya sama orang lain kalau gue tuh bisa. Lu pernah nggak sih ngerasain kalau misalkan lu suka melakukan itu dan lu pengen lakuin itu, tapi kan sebenarnya nggak, semua itu kan butuh proses ya. Kayak contohnya misalkan lu mau main basket, atau lu bisa jadi apa sih, kalau zaman dulu tuh ada OSIS gitu ya. Lu bisa jadi ketua OSIS, atau lu bisa jadi pemimpin lah gitu. Nah, dulu tuh gue merasa gue
bisa mau gue ada Krisis kepercayaan sih. Iya. Iya. ya, tapi di sekitar gue tuh nggak memberikan gue kepercayaan itu gitu, Tapi sehingga lo nya pede. nah akhirnya gue membuat gue jadi nggak pede. Oh. Jadi sebenarnya konten yang ada di dalam kepala gue kayak misalkan kalau zaman dulu tuh kita ngomonginnya LDK OSIS, jadi ketua OSIS kan kita ngomongin tentang bagaimana planning kamu ketika menjadi ketua OSIS gitu. Ya. Itu tuh gue sudah memikirkan itu gitu. Tapi at the end lingkungan gue tidak memberikan kayak apa ya bahasanya, gue juga susah menjelaskan sih. Tapi itu akhirnya membuat gue jadi kayak udah deh gue nggak usah maju deh. Tapi pada saat itu lo ada wadah nggak untuk menyalurkan itu? Ide-ide lo yang tadi lo udah buat? Keinginan lo. Kan lo udah bilang lo udah ada nggak wadahnya? Lo udah salurkan belum? Jadi kan misalkan siapa yang mau jadi ketua OSIS tolong tulis ya gitu. Ya. Nanti dikumpulkan gitu ya. Untuk menulisnya aja gue jadi kayak merasa kayaknya Lo nggak capable. enggak deh gitu. Karena gue termasuk orang yang out of the box. Gue selalu memikirkan gue tuh paling gak suka sesuatu yang sifatnya konvensional gitu. Kalau orang mikirnya misalkan menjadi ketua OSIS kita tujuannya adalah ketika saya menjadi ketua OSIS saya ingin memberikan yang terbaik agar menyatukan seluruh kayak gitu-gitu lah jawabannya. Nah kadang gue suka simple aja gitu. Misalkan jawaban gue adalah kalau gue jadi ketua OSIS gue pengen anak kelas 1 sudah bisa menjadi kepala seksi misalkan kayak gitu. Oh, oke. Itu kan hal yang di luar, tapi untuk menulis itu aja gue nggak berani untuk ngasih. Gitu. Itu Jadi, krisis kepercayaan diri ya? Iya, jadi Kepercayaan diri. mungkin nanti kita bisa bahas yang sampai saat ini gitu ya. Gue merasa pada saat itu gue nggak pernah, intinya gue nggak berani untuk jadi maju, untuk jadi leader, Ya. untuk mimpin atau untuk bersuara gitu. Gue nggak tahu sih. Yang pasti gue selalu nggak pernah dipercaya untuk, jadi kayak kalau gue ada ide kayak udah dilewatin aja. Jadi akhirnya dan itu cukup sering dulu sampai akhirnya gue merasa kayaknya ide-ide gue biasa aja ya gitu. Gue nggak pernah pede, jadinya nggak pernah pede. Terus akhirnya gue udahlah, gue ikut aja orang maunya gimana. Selalu seperti itu akhirnya selama gue sekolah pada saat itu gitu. Karena gue agak beda sama Liot. Waktu gue sekolah mungkin agak anomali karena gue lebih sering main di waktu di sekolah SMA ya. Tapi begitu masuk kuliah mulai kepanggil tuh kayak gitu-gitu dan akhirnya gue aim bener sampai akhirnya gue jadi marketing club kan, presiden of marketing. Kalau inget kan dulu marketing club gue presidennya tuh untuk angkatan gue karena memang gue aim dan itu nggak ada kampanye, gue nggak perlu kampanye ya pada saat itu FYI yang nggak perlu kampanye, gue tinggal kerja aja yang benar dan ketua sebelumnya penunjukan langsung. Jadi langsung gue ditunjuk tuh sebagai pemimpin presiden klub. Entah memang mungkin gue nggak bilang gue lebih populer dari Yodi, ya kan? Pada saat di kampus Yodi lebih populer. Cuma maksud gue jauh. Cuma maksud gue karena ada di kampus terus. 18 jam kayaknya tuh saya di kampus. Maksudnya ini bukan karena popularitas gue jadi dipilih kayak siapa yo. Ini karena memang gue kerja, gue dipercaya dan gue punya mungkin yang orang-orang bilang itu kepemimpinan. Jadi akhirnya gue ditunjuk langsung oleh ketua yang lama, lu deh jadi ketua selanjutnya. Walaupun ini namanya marketing club, gue dari Maskom, ya kan? Jadinya gue jadi ketua. Ya pas jalaninya ada struggle sih, ada struggle pastilah itu kan. Cuman gue selalu meng-aim, gue yakin itu sih bedanya mungkin. Gue karena gue yakin gue bisa dan gue stick aja di jalur itu gitu. Nah pada saat itu mungkin lu pernah ada nggak pas kita mungkin remaja gitu? Kalau kuliah gue sih nggak terlalu ya. Cuman maksudnya gini, gue tuh dari kecil gue sering pindah-pindah sekolah. Bukan yang karena bukan ya gue secara background orang tua gue udah cerai dari zaman gue kecil, tapi itu menurut gue bukan yang jadi faktor. Memang itu jadi trigger, tapi ada satu momen yang kayak ya puji Tuhan gue dapet keluarga gue juga ngedukung untuk gue mau sekolah di Ambarawa. Ya nyokap gue langsung kayak ngurusin tuh sekolah di Ambarawa. Gue waktu SD kelas 5. Gue pernah sekolah di Medan waktu SD kelas 3. Itu gue sekolah di Medan gitu. Terus sampai gue pernah sekolah di Singapura juga SMP. Itu pun juga cuma setahun doang gitu. Nah
yang sampai gue kuliah pun juga sebetulnya gue waktu awalnya gue kuliah di Medan dulu di USU, baru gue Oke. pindah ke si LSPR gitu kan. Nah, ketemu dua orang ini nih pada akhirnya gitu. Terus tapi menurut gue dari kecil gue tipikal orang yang pendiam, bisa dibilang gue introvert. Tapi faktor pendiamnya ini mungkin salah satu pengaruhnya adalah ya karena gue punya orang apa maksudnya bokap nyokap gue cerai di situ kan. Jadi yang kayak gue mikirnya eh lo di saat kecil lo tidak tahu yang apa artinya tuh kayak perceraian di orang tua gitu kan. Cuman yang kayak lo liat lah ini bokap lo sama nyokap lo nggak tinggal serumah di situ. Nah, jadi yang kayak gue mungkin kayak ada kehilangan salah satu faktor itulah. Nah, tapi yang pada akhirnya karena gue tadi pindah-pindah sekolah itu jadi ngebentuk gue jadi gampang beradaptasi ke suatu hal yang baru gitu. Tapi memang biasanya gue akan diem dulu karena gue biasanya observe lingkungan sekitar tempat gue yang baru. Yang itu sampai sekarang pun gue misalnya kerja pindah kantor yang baru, gue pasti akan terlihatnya lebih diam karena gue observe orang-orang sekitar gue seperti apa, bos gue seperti apa, kolega-kolega gue seperti apa gitu. Bahkan sampai si OB pun juga biasanya gue perhatiin tuh gitu. Jadi karena gue tipikal orang yang nggak enakan lah. Jadi daripada ya kayak gue minta tolong ke orang kayak gimana, gue kayak lihat dulu nih dia biasanya caranya seperti apa. Nah itu yang jadi pattern gue. Tapi kalau misalnya si life crisisnya sendiri, lebih ke lu yang pindah-pindah itu lebih ya. yang kepindah-pindahnya itu karena ya ada faktor lain di situ gitu. Itu yang jadi kayak Ya, karena bagi yang bingung. nggak tahu ya, mungkin coba deh yang pernah sering pindah-pindah sekolah relate nggak? Karena lu harus pindah belajarnya, Benar. ya kan? Mata pelajaran dan juga lu harus teman-temannya. Selain itu lu harus adaptasi lagi sama guru-gurunya. Betul. Lu harus adaptasi lagi dengan jarak sekolahnya. Betul. Dari rumah ke sekolah lu beda lagi. Pokoknya banyak banget faktor gitu kalau lu sekolah pindah-pindah, dan itu menurut gue itu bisa bilang salah satu krisis juga ya lu mencari. Ya itu tadi sih, jadi kayak di saat lo mungkin proses beradaptasinya itu jadi kayak lo ngeriset. Riset lagi kan, jadi kayak lo udah terbiasa dengan pelajarannya. Kayak gue tiba-tiba waktu dulu sekolah di Ambarawa tuh di Jawa Tengah, ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nggak ada tuh dulu tuh. Nggak ada, lu di Jakarta nggak ada. Gitu kan, kayak ini aksara Jawa. Lu bayangin aksara Jawa, lu kalau lihat jalanan di Jogja tuh kayak bingung coy. Gue kayak di situ tuh gue kayak bikin stres sendiri. Gue waktu SD, gue ingat SD kelas 5 itu gue kayak stres sendiri tuh aksara Jawa kayak gimana. Udah gitu mana gurunya galak lagi. Itu yang kayak jadi faktor lagi tuh. Jadi menurut gue lo padahal di situ lo proses part of adaptasi, karena kalau buat gue nggak bisa yang adaptasi ke satu hal yang baru langsung cepet. Butuh prosesnya tuh agak panjang gitu. Nah di situ yang kayak itu kayak ya yang pasti di saat lo nggak proses life crisis itu lo pasti akan stres. Nah di situ menurut maksudnya ada pressure kan? Ada pressure karena pressure-nya itu kan. Jadi kayak ya lo harus tetap jalanin, lo tetap harus kayak nggak move on, maksudnya lo tetap jalan lah, lo nggak bisa yang stay di tempat. Gitu. Tapi gue unik kalau tadi Darren bilang masalah adaptasi ya. Yang tadi gue ceritakan tuh sebenarnya dulu gue tinggal di satu daerah ya, di pinggiran Jakarta. Itu gue SD sampai ke SMP. SD Islam swasta, SMP ada SMP negeri favorit lah di daerah itu gitu. Nah ketika gue pindah ke situ dari SD ke SMP, itu tuh masyarakatnya tuh nggak jauh berbeda. Dari SMP ke SD ke SMP. Makanya gue nggak banyak perubahan dari SD ke SMP. Jujur pada saat masuk ke SMA gue pindah ke Jakarta. Itu bener-bener nggak ada sama sekali temen gue yang dari daerah gue itu, daerah yang gue tinggal itu di SMA gue. Itu gue bisa bilang apa ya, yang tadi gue ceritakan kan gue orangnya seperti itu ya. Tapi pada saat masuk SMA gue akhirnya bisa menunjukkan diri gue.
Iya. pada saat SMA. Begitupun juga dengan kuliah. Di kuliah kan gue pernah bilang deh sama kalian, kayaknya nggak ada deh dari SMA gue yang masuk ke London School. Iya, iya. Ada sih dua orang gitu. Cuman maksudnya itu beda konsentrasi sama kita. Coki temen SD. Oh, ada Coki di sini anjing. Gue bilang gue udah ninggalin jauh-jauh nih, ketemu dia lagi anjing. Coki DJ lagi. DJ. Aduh. Maksud gue, akhirnya gue punya statement pada saat itu, kalau lu udah mentok di kolam yang satu, lu pindah kolam untuk lu bisa nunjukin diri lu sebenarnya. Ya. Kayak gitu. Oke. Jadi makanya mungkin kayak lu taunya gue di kuliah, si Yodi mau kuliah, banyak nih yang kenal gitu. Ya karena gue merasa nggak ada orang-orang yang gue bawa dari sebelumnya gitu. Ibaratnya lu mulai lembaran baru ya. Iya Tanda mungkin kutip, ya kan? mungkin ya, seperti itu gitu. Tapi oke, ini menarik nih buat yang viewers juga biar dapat konteksnya. Jadi life crisis itu memang bahasanya kesannya krisis gitu ya, yang kayak gimana banget. Tapi ya memang apa adanya seperti itu. Tetapi itu juga di balik itu lu bisa dapat satu pelajaran. Kayak tadi Yodi bilang, oh gue bisa memulai lembaran baru. Iya. Dadang bilang tadi, lu jadi akhirnya lebih observan, ya kan? Itu salah satu skill yang tadinya kita tidak temukan tuh. Iya. Mungkin lu kalau di SMA mungkin lu nggak jadi orang populer kali. Gitu gue nggak tahu ya. Iya. Cuman begitu lu masuk London School, tiba-tiba Ya nggak populer juga sih sebenarnya. gue populer gara-gara temennya Yodi. Cuman maksudnya gue bisa kenal banyak orang. Iya, Karena iya. sebelumnya tuh gue SMP tuh 12 kelas loh. Wah. Satu kelas 50 orang. Waduh. Bener-bener gue di situ kayak ya bukan siapa-siapa. Beneran bukan siapa-siapa, maksudnya Kak. Even gue juga gak kenal banyak orang. Gue nggak pernah sekolah sebanyak itu sih. Iya sumpah. Jadi waktu itu ada satu sekolah 12 kelas dan satu kelas 50 orang. Dan itu banyak banget. Jadi gue Anjing lu satu angkatan 600 orang, coy. iya beneran. Iya. Walaupun pas reuni terakhir tuh cuman 50 deh. Nah, kita next step-nya adalah si life crisis ini membuat survival, ya. Ada satu survival mode dari dalam diri kita. Ya. Nah, sekarang nih, gue mau nanya. Tadi lu bilang lu dari start yang nggak pedean. Iya. Mau menuangkan ide aja lu nggak pede. Nah, Betul. terus lu tiba-tiba kok jadi berteman banyak. Nah. Sampai akhirnya lu identitas lu sekarang ini sebagai seorang produser, ya kan? Nah, itu perjalanannya itu kira-kira apa yang lo hadapin supaya bisa di-share juga? Akhirnya gue coba untuk berani sih. Oh, Gue coba untuk berani mengeluarkan suara bahwa kan kalau dalam sebuah pekerjaan atau pertemanan gitu ya, yang tadi gue bilang, gue memberikan opsi aja gue nggak berani. Gue memberikan opsi aja nggak berani. Nah saat ini, ya bukan saat ini lah, sebelum-sebelumnya, akhirnya gue bisa untuk memberikan opsi. Dan ternyata bukan disetujui, ya bahasanya didengar gitu. Sama teman-teman gue, bahkan di pekerjaan gue juga seperti itu gitu. Jadi, oh ternyata opsi gue tuh nggak jelek kok, opsi gue bener kok gitu. Bahkan gue akhirnya mempelajari lagi bahwa sebenarnya opsi apa aja lagi. Nggak cuma A sama B gitu. Ya nggak sih, huruf aja ada berapa gitu kan, ada banyak gitu. Jadi nggak mungkin opsi itu cuma A sama B, pasti ada C, ada D sampai Z gitu. Jadi intinya gue udah nggak berani lagi, udah nggak kayak dulu lagi, takut lagi untuk memberikan opsi gitu. Jadi akhirnya gue berani bersuara bahwa dan apa yang gue kasih itu ya gue tenang aja sih kalau gue nggak dipilih opsinya. Itu balik lagi, itu another level lagi ketika opsi lo nggak dipilih, oh ya udah gitu. Tapi bukan berarti, tapi satu step yang dari sebelumnya adalah gue udah berani bersuara. Yang tadinya gue nggak berani, sama sekali nggak berani. Even zaman apa ya? Kalau gue cerita sedikit yang sebelumnya ini, gue tuh dulu ngobrol sama cewek aja nggak berani. Ngobrol sama cewek aja nggak berani. Karena menurut gue, emang dia mau ya ngobrol sama gue ya? Kayak gitu. Itu dulu waktu SD sampai ke SMP lah gitu. Sampai SMA juga masih sama, masih terbawa. Cuman akhirnya sudah lumayan mencair. Kuliah, ya akhirnya gue udah gak mikirin gender lagi untuk ngobrol gitu. Jadi intinya ada proses pembelajaran dari setiap krisis dalam kehidupan lo. Gitu. Betul. Dan gue setuju sama Yodi. Option itu ada banyak. Orang itu kadang-kadang kalau menghadapi krisis itu, ibarat analoginya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah linear aja dia berpikir seperti itu. Padahal 1 plus 1 itu sama dengan 3 kurang 1.
atau 5 kurang 2, 5 kurang 3, sorry. Iya kan? Maksud gue ada opsi yang banyak gitu. Gue udah nyelak, salah lagi anjing. No wonder IPK lu jelek. cuman maksud gue adalah lu harus berpikir kreatif sih untuk menghadapi krisis itu. Iya. Lu juga menghadapi, nah menurut lu gini, tadi kan Yodi cerita pada saat pendewasaan, gitu kan, krisis pada saat pendewasaan. Kira-kira menurut lu, kita nih udah mau top 40, tetap ada krisis gak sih, Dan? Pasti sih kalau menurut gua ngomong pasti Financial crisis. itu iya. Iya. Tapi maksud gua cuman kayak tadi kan lo ada tiga pembagian tuh. Nah, entah nanti yang datangnya si financial crisisnya, entah tadi yang masalah identitas, kedewasaan. Karena lo kayak ngomong sekarang pun kayak kita nih udah menuju 40-an dan gua 40-an, gua koreksi nih. Terus apa namanya? Ngomongin kedewasaan, lo akan tetap berproses gitu. Jadi yang dimana nggak salah sih menurut gue di situnya. Jadi tinggal, oke, pasti krisis itu tidak akan, kita nggak tahu kapan datangnya. nggak gitu ada yang kan? tahu, tapi menurut gue pasti akan datang lagi. Pasti gitu. akan datang lagi. Karena itu dinamika kehidupan lu sih. Gitu. Nah, jadi ibaratnya kita yang sering disebut-sebut adalah krisis pada zaman untuk manusia itu ada 2, yaitu quarter life crisis. Itu 25 sampai 30. Iya. Sama puber kedua katanya umur 40. Gitu kan. Gadang. Enggak. Orang-orang kan krisis kehidupan nih, life crisis itu biasanya 2, quarter life crisis yaitu 25 sampai 30 dan puber kedua katanya 40 tahun. Kira-kira dari kita ada yang bisa share nggak? Itu relate nggak sih sebenarnya sama yang udah kita hadapin? Ntar 25. Gua apa ya? Quarter life crisis tuh kayak misalnya gini nih. Contoh, gue mau ngomong Yodi deh. Iya. Nggak, gue jadiin dia contoh. Soalnya kenapa? Gue temenan sama dia, nggak kebayang dia jadi fotografer, terus videografer, terus produser. Sampai sekarang dia punya production house. Itu nggak kebayang loh sama gue. Men, kita tahu anak ini denyeknya kayak gimana ya? Iya nggak sih? Terus lu main moto gue nggak percaya lah, gila. Iya kan? Gue pasti nyari kompetensi yang bagus dong kalau mau cari orang foto. Tapi ternyata Yodi bisa jadi kayak sekarang. Itu kan quarter life tuh. Pada saat itu dia udah membangun sesuatu tuh di situ gitu. Itu salah satu contoh sih yang bisa gue share sih. Iya. Oh lu sih. Maksudnya itu proses yang dilewati menurut gue, mungkin gue dengan gue suka main sih sebenarnya. Gue tuh suka main. Jadi gue main dengan banyak orang. Itu gue akhirnya punya satu prinsip, apa yang ada di depan mata gue itu yang gue jalanin gitu. Iya. Gitu. Apa yang ada di depan mata gue, kalau gue suka itu yang gue jalanin deh gitu. Abis itu ketika gue menjalanin, gue punya krisis. Buat gue sampai nggak tahu kapan gue krisis gitu ya. Tapi yang gue tahu adalah kalau gue krisis ya itu yang gue hadapin. Gue jalanin terus aja pokoknya. Kalau ada sesuatu di depan, hajar aja lah udah pokoknya gitu. Ya sampai sekarang gitu. Bahkan sedikit cerita, sampai gue mau pada saat itu gue memutuskan untuk menikah aja, menurut gue itu krisis juga. Ada krisis karena beberapa waktu sebelum gue memutuskan untuk menikah tuh gue memutuskan untuk tidak menikah. Gue baru tahu nih. Gue nggak mau nikah. Menarik. Itu gue umur. Tapi lo masih mau berpasangan? Atau enggak juga? Kalau pasangan kan kita tahu ya endingnya gimana ya. Nggak, maksud gue berpasangan kan berbeda ya. Iya. Maksud gue tidak berkomitmen gitu kan. Maksudnya gue tidak mau berkomitmen. Itu krisis sih. Kayak ada satu waktu gue, ya pokoknya gue memutuskan untuk kayak udahlah ngapain gue mikirin nikah gitu. Gue nikah, mau gue umur 45 gue nikah atau umur 50 gue nikah, gue gak ada masalah gitu. Sampai akhirnya pada saat itu ya pokoknya gue nggak mau nikah. Pokoknya gue bekerja aja lah udah. Yang ada di depan mata gue kerjain gitu. Kayak gitu. Gue juga sempat krisis menikah sih, Dal. Gue dulu sempat, kan target gue 30 paling telat. Dan udah lewat. Gue udah 30-an. Ya gue pasrah tuh kayak, ya udahlah kalau gue nggak nikah, menurut gue krisis. Kalau gue nggak nikah ya sudah. Ya sudah, so be it gitu. Ya alhamdulillahnya gue ketemu jodoh gue ya pas umur 30-an itu. Jadi ya akhirnya gue nikah. Kadang kita nggak tahu sih kehidupan ini membawa kita kemana. Gitu kan. Dan ada quotes yang bagus. Apa?
Kalau dipikirin nggak jadi apa-apa. Tapi kalau lu kerjain, itu pasti jadi sesuatu. Yoi. Oke, Dang. Nah, Ya. kita coba lebih deep lagi. Pesan apa yang mau lo sampaikan? Ini kita top 40s ke lu yang dulu terserah lu mau lu yang tebak sendiri, yang pasti di bawah 20-an lah, ke Iya, bawah gitu ya, 20-an ke bawah. Pesan apa yang mau lo sampaikan ke lu yang remaja dan itu kira-kira? Kalau gue dulu, gue tuh dari kecil, balik lagi tadi, karena tadi gue sering berpindah-pindah, pada akhirnya gue sering explore sesuatu hal, pada akhirnya semuanya gue explore. Dalam artian, ini satu hal yang mungkin jadi satu penyesalan, dari gue masa muda, gue tidak fokus ke satu hal yang bisa mensupport gue dalam hal pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi misalnya kayak gue ambil contoh, misalnya ini tadi contohnya Yodi nih. Gitu. Kayak gue banyak krisis ya. Si Yodi di saat dia pada waktu dia kuliah, dia juga ketemu dengan kamera. Iya. Yang dimana itu jadi yang menghidupi Kendaraan dia gue, dan iya. dia berproses, tekunin ya? dia tekunin gitu. Nah, gua dulu kamera gua cobain, terus kalau ngomongin olahraga, gua waktu kecil gua juga sempat jadi hampir jadi atlet. Terus habis itu waktu misalnya kayak komputer, coding gua dulu gua pelajarin gitu. Jadi cuman ya pada akhirnya kayak sekarang sampai kayak editing pun juga gue pelajarin. Semuanya gue explore, tapi gue jadi nggak punya satu yang main fokus nih. Gitu. Which is menurut gue nggak jelek. Kalau gue sih ngeliatnya nggak jelek, tapi guanya jadi tidak fokus ke dalam satu hal itu. Nah, lu mau kasih tahu itu ke lu yang dulu. Itu, gitu. Untuk lu coba cari yang lu bisa fokusin. Fokusin ke satu hal yang dimana itu sebetulnya, karena kalau misal gua nggak bilang, oke, lu misalnya mau fokus ke satu hal, mau jadi atlet, ya sekarang lu mau jadi gede pun lu mau jadi atlet, bisa, atlet catur misalnya. Gitu. Iya benar juga. Ada banyak hal, cuman yang pada sampai sekarang pun kayak gue mikir, nih gue sebetulnya bisa dibilang ya mungkin kayak part of identity crisis gue, semuanya gue coba banyak hal, tapi gue nggak tahu nih gue mana yang karena gue ngeliat, gue lebih mikirnya, kalau misalnya gue nanti kesini, tapi gue nggak bisa dapet duit dari sini. Iya. Gitu kan. Lu selalu mikir-mikir kayak gitu ya? Mikir di situ, jadi kayak jadi bahan pikiran terus buat gue. Padahal masaknya jago, lu bisa jadi chef lo. Bisa. Iya kan? Gitu. Bisa air. Ya itu bagus banget sih. Jadi kalau bagi Dadang, dia mau ngasih tahu, cobalah satu hal yang memang lu fokusin. Ya. Ya. Kalau lu apa ya, misalnya lu ngasih tahu ke Yodi yang masih mungkin bukan buat gue kali ya, buat yang lain. Intinya sebanyak atau seberat apapun krisis yang lu hadapin, jangan pernah lari. Lu harus bisa hadapin itu sendiri, karena sebanyak apapun temen-temen lu, mereka nggak akan mau nolong lu. Yang akan nolong lu tuh tetap lu sendiri. Mereka akan nemenin lu, tapi bukan nolong lu. Gitu. Jadi seberat apapun, lu harus pikir caranya, karena opsi nggak cuma 1 sama 2. Opsi banyak gitu. Overthinking boleh, karena itu buat cambukan lu untuk bisa keluar dari krisis itu. Itu sih kalau dari gue. Bagus sih. Sama bagi gue juga, mau ngasih tahu diri gue ataupun siapapun yang umur 20-an ke bawah, gue mau ngasih tahu, lu harus bikin satu karya. Pokoknya lu fokus dalam bikin satu karya. Nah, itu karya itu akan dikenang seumur hidup lu. Ya kan? Apapun itu, bikin satu karya yang akan dikenang seumur hidup lu. Salah satu yang nanti mungkin ada topik tentang penyesalan, kita akan bahas. Gue tuh pengen banget novel gue itu terbit. Jadi sampai sekarang udah jadi dan gak ada yang ngambil itu novel gue. Itu salah satu gue sih. Kenapa karya gue nggak bisa? Mungkin kalau karya gue itu Yodi udah baca ya, dan menurut Yodi itu keren gitu. Itu bisa terbit dan sebagainya, itu mungkin bisa membuka berbagai peluang gitu dalam diri gue itu sih. Intinya ada satu hal sama kayak lu, dan juga lu terus bantu diri lu sendiri, karena itu adalah lu sendiri yang bisa bantu gitu kan. Ya itu aja sih dari kami untuk Top 40s. Ini agak deep ya, karena kita lagi pengen
ngasih yang something yang deep aja. Ya, itu aja. Oke. Jangan lupa di-follow semua YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Top 40 Podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.